Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Belajar di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana aku belajar. Ayo anakku semua kita belajar bersama supaya jadi pintar. Bilang siap, siap. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua kan? Tetap semangat ya. Jaga kesehatan kalian dan tetap semangat. Anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar seperti biasanya dengan Bu Hermin pada tema 3 kegiatanku, subtema 2 kegiatan siang hari. Baik anak-anak, agar ilmu kita yang kita peroleh pagi ini bermanfaat, marilah sebelum kita belajar terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anakku yang hebat, pada pertemuan pagi hari ini tentunya kalian sudah tahu kan kita belajar tentang tema berapa, yaitu tema 3 kegiatanku, subtema 2 kegiatan siang hari. Kita akan belajar meliputi 3 mapel, yaitu yang pertama bahasa Indonesia, 2 PKN, yang ketiga matematika. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, dengan menyimak gambar, kalian dapat memilih gambar dan menuliskan jenis kegiatan yang dilakukan saat siang hari. Yang kedua, melalui kegiatan membaca nyaring, kalian dapat menyusun kosakata terkait kegiatan siang hari. 3. Dengan mengamati video, kalian dapat menilai perilaku anak. Yang keempat, dengan mengamati pada gambar, kalian dapat membandingkan kebiasaan baik dan kebiasaan tidak baik saat pulang sekolah. Yang kelima, melalui tampilan bilangan pada layar, kalian dapat mengenal bilangan dan menuliskan nama bilangannya. Baik anak-anak, sekarang kalian amati gambar berikut ini. Subtema 2 kegiatan siang hari. Coba kalian amati gambar yang ada di pada layar ini. Dari beberapa gambar di bawah ini, gambar tersebut menunjukkan kegiatan yang biasa dilakukan anak-anak pada siang hari. Ada berapa gambar anak-anak? Oh, pintar sekali. Ada 4 gambar. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nanti bisa kalian sebutkan ya nama jenis kegiatannya. Bisa anak-anak? Anak hebat pasti bisa ya. Nah, sekarang perhatikan pada layar berikut ini. Berikut ini adalah kosakata yang berhubungan dengan kegiatan siang hari. Yang pertama ada kata siang, makan, tidur, pulang, istirahat. Nah, nanti kalian bisa menyusun dari beberapa huruf sesuai menjadi kosakata yang berkaitan dengan kegiatan siang hari. Bisa anak-anak? Anak hebat pasti bisa ya. Untuk selanjutnya kita belajar PKN, yaitu mematuhi aturan di rumah. Apa itu mematuhi aturan di rumah anak-anak? Siapa yang tahu? Pintar. Mematuhi aturan di rumah adalah suatu sikap atau perilaku patuh atau taat terhadap aturan yang dibuat oleh orang tua kita di rumah ya. Anak yang mematuhi aturan di rumah, dia akan melakukan perilaku yang menunjukkan kebiasaan baik di rumah. Kebiasaan baik di rumah itu anak-anak harus kita lakukan terus setiap hari ya, karena kebiasaan baik di rumah itu akan bermanfaat atau menguntungkan bagi diri kita sendiri dan untuk masa depan kita. Contoh perilaku kebiasaan baik di rumah apa saja? Siapa yang tahu? Kebiasaan baik di rumah itu contohnya 1. Belajar dengan tekun.
Yang kedua, rajin beribadah. 3, rajin membantu orang tua. Keempat, merapikan tempat tidur. Yang kelima, bersikap jujur. Dan kalian bisa menyebutkan sikap kebiasaan baik yang lainnya ya. Kebiasaan baik di rumah anak-anak sebaiknya kita lakukan sejak kecil. Karena kebiasaan baik di rumah itu akan sangat menguntungkan diri kita sendiri. Seperti yang sudah disebutkan sama Bu Ermin tadi ya. Untuk perilaku kebiasaan yang tidak baik, kalian tidak boleh menirunya. Harus kita hindari, harus kita jauhi. Sebab kebiasaan tidak baik itu akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain ya. Sudah paham anak-anak dengan materi ini, mematuhi aturan di rumah ya. Nah, sekarang kalian amati. Ayo amati. Ada berapa gambar anak-anak? Ya, betul, ada 4 gambar. Gambar yang pertama itu gambarnya siapa? Iya, gambar Edo. Edo sedang merapikan tempat tidur. Untuk gambar yang kedua, Edo menonton televisi dengan tidak tertib. Kenapa kok tidak tertib? Karena Edo menonton TV-nya sambil tidur-tiduran dan di depan televisi terlihat banyak benda-benda yang berserakan, berantakan, tidak karu-karuan ya. Untuk gambar yang ketiga adalah Edo membuang sampah di selokan atau di got. Yang terakhir, Edo sedang menyapu lantai rumah. Nah, dari beberapa gambar ini nanti kalian bisa membandingkan gambar manakah yang menunjukkan kebiasaan baik dan mana gambar yang menunjukkan kebiasaan tidak baik ya. Paham anak-anak? Paham, pinter ya. Untuk selanjutnya, nah yang terakhir, sekarang kita akan belajar tentang matematika, yaitu tentang bilangan, mengenal bilangan, lambang bilangan dan nama bilangan puluhan. Coba anak-anak perhatikan di sini. Ini ada contohnya lambang bilangan. Ada angka 1 sama 6. Kalau lambang bilangan itu berarti tulisannya angka apa huruf ya? Oh ya, pinter. Kalau bilangan itu tulisannya pasti angka. Bilangan puluhan terdiri dari 2 angka. Yang pertama angka 1. Angka yang depan 1 menunjukkan angka puluhan. Yang kedua, yang belakang itu menunjukkan satuan. Jadi bilangannya berapa? 1 sama 6. Dibaca nama bilangannya 16. Sekarang contoh yang kedua, puluhannya angka 1. Satuannya angka 7. Nama bilangannya adalah 17. Contoh yang ketiga, puluhannya angka 1. Satuannya angka 8, berarti nama bilangannya 18. Paham anak-anak dari sini? Bu Ermi sudah menjelaskan? Pinter, sudah bisa ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan ke Bu Ermin ya. Kalian bisa belajar di rumah, nanti dibimbing, dibantu sama orang tua, sama ayah dan bunda ya. Sekian, terima kasih, selesai ya. Sekarang Bu Ermi menarik kesimpulan dari pertemuan pagi hari ini anak-anak. Yaitu yang pertama, kesimpulannya kita dapat memahami beberapa kosakata yang berkaitan atau berhubungan dengan kegiatan siang hari. Contohnya apa tadi? Ada makan, tidur, pulang, dan istirahat. Yang kedua, dengan memahami kebiasaan yang baik dan buruk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kebiasaan yang baik boleh kita tiru, kita contoh. Kalau kebiasaan yang tidak baik ya harus kita hindari atau kita jauhi. Yang ketiga, kita bisa menilai perilaku anak. Yang keempat, kita bisa mengenal dan memahami bilangan puluhan. Oke? Paham anak-anak ya? Kalau sudah, nanti kalian bisa mengerjakan soal yang diberikan dari Bu Ermin ya. Semangat ya ngerjakannya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.